Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Black Campaign dalam pemilu kada, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Aan Julianda dan juga Bang Febrinanda Putra Pratama. Saya ingin kembali ke Bang Aan nih. Tadi kan Bang Febri bilang kalau misalkan ya selama tidak terjerat dengan hukum ya sah-sah saja untuk dilakukan. Sekarang kan sebenarnya dari segi fenomenanya kita melihat sangat banyak sekali, khususnya di sosial media nih. Kalau kita buka sekarang mungkin tidak lama-lama 2-3 kali scroll keluar tuh fitnah-fitnah dan segala macam, terlepas dari kita harus buktikan terlebih dahulu. Nah sebenarnya kalau untuk supaya dia terjerat hukum itu seperti apa, Bang? Walaupun penegakan hukum ini tidak bisa kita nilai semata-mata banyaknya orang yang ditangkap atau banyaknya orang yang terjerat dengan masalah hukum. Tapi bagaimana fenomena ini bisa dihentikan dengan instrumen hukum ini, Bang? Sebenarnya untuk menghentikan ini sebenarnya memang namanya ngontrol orang banyak ya kan. Ada simpatisan, relawan segala macam setiap calon kepala daerah itu kan. Jadi kalau saya itu selalu mengajak, kalau ada juga di media sosial saya selalu mengajak untuk ayo kita, harusnya kan pilkada ini kan pertarungannya kan pertarungan gagasan, pertarungan ide, pertarungan gagasan, pertarungan visi misi. Ya seperti kita contoh di Provinsi Bengkulu sini kan, ada dua calon gubernur, ya, ada incumbent dan penantang ya kan. Kan kalau mau fair, incumbent tinggal buktikan saja prestasi selama ini ya kan, dan yang penantang ini tinggal buktikan apa, untuk menawarkan apa, terus kemudian mengkritisi kebijakan selama ini. Mengkritisi dalam artian bukan memfitnah bahwa ada sesuatu hal yang ditambah-tambahi, memang berdasarkan fakta ya kan. Sebenarnya sederhana aja, kalau memang kontestan ini komitmen untuk menghilangkan kampanye hitam ini atau black campaign ini, saya pikir seluruh relawan dan simpatisannya tuh terajak juga gitu loh. Tapi jangan memulai dia. Nah biasanya kita lihat gini, fenomena mungkin Febri yang lebih bisa sering mengamati kan. Setelah debat kandidat, perhatikan ada sekarang zaman media sosial ada potongan player kan. Ini yang mulai ada potongan. Sebenarnya kan narasi yang disampaikan lengkap, tiba-tiba dipotong jadi kan viral ya kan. Nah yang begitu-begitu sebenarnya agak susah juga kita karena mereka ini main cut itu dah loh. Padahal yang disampaikan menjadi materi bahan debat kandidat itu sebenarnya utuh ya kan. Tapi karena ada tanda kutip ini ada tim yang memang tim buzzer yang mulai kita kenal istilah tim buzzer 2019 ya kan. Ini yang mulai bekerja, ada akun-akun organik. Nah, dalam penegakan hukumnya soal ini agak susah juga. Soal gini, ada akun kalau 2015 atau 2009 ada akun nasional namanya waktu itu Trio Macan. Dia selalu membuat narasi negatif tentang salah satu calon presiden waktu itu ya kan. Tapi kita nggak bisa mengkaitkan itu dengan lawan politiknya. Ini kan jadi PR juga sebenarnya. Kalau Febri bilang tadi, harusnya hukum dulu yang mengantisipasi pergerakan rel dulu, mengantisipasi pergerakan kereta api. Tapi perkenyataannya, misalnya ada akun, namanya akun A, tiba-tiba akun A ini untuk pilkada misalnya khusus menjelekkan lawan salah satu paslon aja. Apakah bisa kita simpulkan bahwa ini adalah pesanan afiliasi? Kan belum tentu. Bisa juga ini adalah strategi dalam playing victim. Bisa juga yang begini-begini kan, kalau kita mau ke ranah hukum, ya memang politik ini lebih duluan ya kan. Orang baru membahas hari ini, orang politik udah melakukan
kemarin ya kan. Nah, ini juga fenomena yang agak apa? Yang saya juga pernah pengalaman ini cerita 2020 ada kebetulan saya mendampingi salah satu calon kepala daerah di Provinsi Bengkulu. Itu isunya sangat tidak mengenakan, nyerang ke pribadi, dan itu belum nggak bisa diinikan, nggak bisa langsung dibuktikan. Tapi isu ini jadi konsumsi publik. Dia nggak nyebutkan, misalnya dia nyebutkan bupati, nggak tahu disebutkan bupati kabupaten mana. Nah akun ini selalu ngomong itu, dan bisa nggak, kami nggak, ketika kami lapor ke waktu itu ke Polda, ke bagian cyber, akunnya di Jakarta. Tapi seluruh postingannya seluruh ini kan ini tentang pilkada yang ada di Provinsi Bengkulu. Ini kan yang pena-pena begini agak susah kita apa? Kalau kita mau dari bottom up, harus dari top down ini, benar-benar dari calonnya itu, untuk melakukan pendidikan politik ke simpatisan yang terlebih dahulu. Oke, berarti kesimpulannya Bang, instrumen hukum saat ini memang belum mengakomodir sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan dunia politik, dan perkembangan yang ada di zaman sekarang ini. Artinya hukum ini belum seberkembang itu, sehingga dia belum bisa mengakomodir. Seperti halnya yang Abang contohkan tadi, akunnya di Jakarta segala macam, jadi tidak bisa ditindak. Padahal fenomenanya jelas-jelas ada gitu Bang. Iya, jadi memang agak kesulitan dalam soal penegakan hukum yang saya lihat ya. Dalam pilkada yang memang begitu. Tapi ada fenomena juga, setelah pilkada barang ini selesai semua kan. Bahkan akun-akunnya hilang semua. Sementara semua ya Bang? Sementara semua. Nah, kan bisa dicek lokasi pembuatan akun segala macam di mana menggunakan teknologi ya kan. Barang ini nggak ada di Bengkulu misalnya. Tapi yang dibahas soal pilkada Bengkulu terus. Setelah pilkada barang ini hilang. Iya. Yang fenomena begini kan, ya kalau udah menang ya ngapain juga melaporin orang, kan begitu juga. Iya. Ya, karena memang namanya pesta ya kan. Kalau saya pesta beres-beres ya. Iya. Kalau kata istilah film Italia itu, nggak ada pesta yang nggak selesai kan. Dan pasti ada pesta di tempat lain. Nah, jadi pemain politik, pemain cyber ya kan, itu udah, bahkan kalau saya dengar isunya itu memang benar-benar ada konsultannya yang begitu-begitu. Khusus untuk bagaimana mendowngrade prestasi lawan politik. Nah, itu isunya, tapi saya belum bisa bisa menentukan siapa. Karena kalau kita lihat fenomena ini benar-benar ini terstruktur. Buat akun ya kan, akunnya dilacak di mana, terus kemudian isu yang dimainkan itu terstruktur, sistematis ya kan. Oke. Saya enggak Bapak. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Tidak ada pesta yang tidak selesai dan pasti ada pesta di tempat lain. Betul. Jadi kalau Bang Aan tadi menganggap politik atau pemilu kada ini adalah pesta, kalau kami menganggapnya kalau pemain ini perang. Ya, jadi memang ini beda tuh ya Bang ya? Beda. Ya, ada yang menganggap pesta, ada yang menganggap perang kan. Kalau dalam keadaan perang ya semuanya bisa dilakukan gitu kan. Nah, tinggal lagi moral, tapi terkadang kita sama-sama tahu dalam perang kadang moral pun tidak bisa menjaganya. Nah, jadi itu tadi ada yang main play victim, ada yang kadang kita ada pemainannya misalnya baliho yang dirobek. Kadang kita berpikir kan lawan, belum tentu juga. Kadang-kadang tim itu sendiri tapi kadang kan. Apa tuh Bang untungnya bagi yang anggaplah misalkan si A nih mencalonkan diri, terus dia play victim dia suruh timnya sendiri untuk. Jadi kan dalam politik itu kan yang paling penting itu kan persepsi. Bagaimana kita mengubah persepsi masyarakat kan. Nah, kalau kita bicara tentang itu, saya teringat waktu Cao Cao, salah satu jenderal di Cina waktu perang 3 kerajaan. Waktu itu dia kehabisan beras. Dan pasukan dia tuh nanya, kok beras belum ini. Nah, dia panggil jenderalnya yang paling dia percaya, kamu harus mati malam ini. Anak istrimu akan kujaga, dia bilang. Dan karena jenderalnya Korea, dia nurut ini. Ya, udah tuh dipenggal kepalanya, dia ngomong, beras kita dimaling orang-orang ini. Padahal memang beras di waktu itu tidak ada. Artinya apa? Saat keadaan lapar pun manusia itu saat dirubah persepsinya tetap semangat. Jadi kalau kita mulai santai, ya dirusak nggak apa-apa. Mulai panas lagi gitu. Ya, gitu. Artinya juga ada situasi yang sebenarnya
tidak bisa orang banyak lihat ya Bang. Ya. Orang banyak lihat ya. Ada sesuatu hal yang disembunyikan juga sebenarnya Betul. dalam dunia politik ini. Oke, kita harus sudah terlebih dulu, semakin menarik pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.